Assalamualaikum ayyuhal ashab. Untuk memahami bagaimana mengi'lal sebuah kalimah, khususnya kalimah fi'il, maka kita harus memahami dulu apa yang disebut dengan bina. Bina adalah bentuk kalimah ditinjau dari segi huruf dan tata letaknya, baik pada fa fi'il, ain fi'il, maupun lam fi'ilnya. Apakah terdapat huruf illat berupa wawu atau ya, atau hamzah, atau terdapat huruf yang sejenis antara ain fi'il dengan lam fi'il, atau bahkan sepi dari yang disebutkan tadi. Maka berikut ini adalah macam-macam bina. Bina itu ada 7. Yang pertama adalah bina sahih. Bina sahih itu dibagi menjadi 2. Yang pertama sahih untuk sulasi, yang kedua sahih rubai. Yang pertama adalah bina sahih sulasi, adalah bina di mana fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il bukan terdiri dari hamzah atau bukan berupa huruf illat, wawu atau ya, serta ain dan lam fi'ilnya tidak sejenis. Contohnya lafaz jalasa, fariha, nasoro, fa'ala. Yang kedua adalah bina sahih rubai. Adalah bina di mana huruf fa fi'il tidak sejenis dengan lam fi'il pertama, dan ain fi'il tidak sejenis dengan lam fi'il kedua. Contoh lafaz dahroja, ba'saroh, basmalah, tarjamah. Jadi ini yang disebut dengan bina sahih. Yang kedua, bina mudha'af. Bina mudha'af itu ada 2, yaitu sulasi, kemudian yang kedua adalah rubai. Bina mudha'af sulasi adalah di mana huruf ain fi'il sejenis dengan lam fi'ilnya. Contoh farro, asalnya adalah faroro. Madda, asalnya madada. Syadda, asalnya syadada. Dalla, asalnya dalala. Yang kedua, bina mudha'af rubai. Adalah bina di mana huruf fa fi'il sejenis dengan lam fi'il pertama, dan ain fi'il sejenis dengan lam fi'il kedua. Contohnya lafaz qalqalah, falfalah, zalzalah, waswasah, damdama. Bina yang ketiga adalah disebut dengan bina misal. Bina misal itu ada 2. Yang pertama disebut misal wawi, yang kedua misal ya'i. Misal wawi adalah fi'il sulasi yang fa fi'ilnya berupa huruf wawu. Contoh wasala, wajaba, wasiqa, waroda. Misal yang kedua adalah misal ya'i. Fi'il sulasi yang fa fi'ilnya berupa huruf ya. Contohnya ya bisa, ya sara, ya fa'a, ya isa. Bina ajwaf itu ada 2. Ada ajwaf wawi, ada ajwaf ya'i. Ajwaf wawi adalah fi'il sulasi yang ain fi'ilnya berupa huruf wawu. Contoh, nama, asalnya adalah nawama. Sona, asalnya sowana. Khofa, asalnya khawafa. Ja'a, asalnya jawa'a. Yang kedua adalah ajwaf ya'i. Adalah fi'il sulasi yang ain fi'ilnya berupa huruf ya. Contoh, doko, asalnya adalah doyako. Saro, asalnya sayaro. Hado, asalnya hayado. Haba, asalnya hayaba.
Selanjutnya ada bina naqis. Bina naqis itu ada dua. Naqis wawi, naqis ya'i. Naqis wawi adalah fi'il tsulasi yang lam fi'ilnya berupa huruf wawu. Contoh, da'a asalnya adalah da'awa. Roja asalnya rojawa. Ghaza asalnya ghazawa. Afa asalnya afawa. Yang kedua, naqis ya'i. Naqis ya'i adalah fi'il tsulasi yang lam fi'ilnya berupa huruf ya. Contoh, bana asalnya banaya. Baka asalnya bakaya. Jaro asalnya jaroya. Saro asalnya saroya. Jadi kalau kita ringkas, bina dari awal, bina sahih tidak ada huruf ilatnya, tidak ada huruf yang kembar, tidak ada huruf yang double. Misal itu adalah huruf ilatnya ada di depan. Di fa' fi'il, ajwaf itu tengah huruf ilatnya, kemudian yang naqis itu di belakang. Jadi kalian perhatikan, misal itu huruf ilatnya di fa' fi'il, ajwaf di tengah, naqis di belakang atau di lam fi'il. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah bina lafif. Bina lafif ini ada dua. Ada lafif mafruq, ada lafif makrun. Mafruq itu artinya pisah, ya, faroko. Mafruq berarti fi'il tsulasi yang fa' fi'il dan lam fi'ilnya terdiri dari huruf ilat. Contoh, waqa, wafa, wajiyah. Yang kedua, lafif makrun. Makrun itu korona, bersanding. Lafif makrun adalah fi'il tsulasi yang ain fi'il dan lam fi'ilnya terdiri dari huruf ilat. Contoh, qawiya, rawiya, syawa. Jadi, bedakan antara mafruq dan makrun. Mafruq itu terpisah, makrun itu berjajar. Mafruq berarti huruf ilatnya terpisah, ada pemisahnya, huruf sahih di tengahnya. Sedangkan kalau makrun itu dia berjajar, huruf ilatnya itu berdampingan dan terletak pada ain dan lam fi'il. Selanjutnya adalah bina mahmus. Mahmus itu bina yang ada hamzahnya. Jadi kalimah yang ada hamzahnya itu disebut dengan mahmus. Bina mahmus itu ada tiga. Ada mahmus fa, mahmus ain, dan mahmus lam. Mahmus fa adalah fi'il tsulasi yang fa fi'ilnya terdiri dari huruf hamzah. Contohnya, lafaz akhadha, amaro, adzina, amina, akala. Jadi huruf hamzahnya ada di awal atau ada di fa fi'il. Yang kedua, mahmus ain. Mahmus ain adalah fi'il tsulasi yang ain fi'ilnya berupa huruf hamzah. Contoh, sa'ala, ba'isa, la'uma, ro'asa. Jadi hamzahnya berada di tengah atau di ain fi'il, disebut mahmus ain. Kemudian yang ketiga adalah mahmus lam. Adalah fi'il tsulasi yang lam fi'ilnya berupa huruf hamzah. Contoh, nasya'a, bari'a, batu'a, qoro'a. Jadi ketika posisinya di lam fi'il disebut dengan mahmus lam. Baik, kita murojaah, kita refleksi lagi. Tadi bina ada 7.
sohe, bina mudho'af, bina misal, bina ajwaf, bina naqis, bina lafif, bina mahmus. Soheh tadi itu bersih atau tidak ada huruf ilat bagi yang sulasi. Kalau yang rubai itu tidak ada huruf yang kembar antara fa fi'il dengan ain dengan lam fi'il pertama. Ain fi'il tidak kembar atau tidak sejenis dengan lam fi'il kedua. Itu sahih. Kemudian mudho'af. Mudho'af itu double, ya. Mudho'af artinya ganda atau kembar. Contohnya tadi farro, madda, syadda, dalla. Itu karena awalnya memang hurufnya sama. Faroro, madada, syadada, dalala. Kemudian yang mudho'af rubai itu kebalikan dari yang sahih tadi, yaitu fa fi'il sejenis hurufnya dengan lam fi'il pertama, ain fi'il sejenis hurufnya dengan lam fi'il kedua. Contohnya tadi zalzala, qalqala, waswasa. Kemudian misal itu huruf ilatnya di fa fi'il, misal. Kemudian yang di tengah namanya ajwaf, kalau yang di akhir namanya naqis. Kemudian ada bina yang huruf ilatnya ada dua, ya, ada dua huruf ilat dalam satu kalimat fi'il sulasi. Kalau di awal dan di akhir disebut mafruq, terpisah. Kemudian yang berjejer atau bersanding disebut dengan makrun. Lafif mafruq sama lafif makrun. Kemudian yang terakhir disebut dengan bina mahmus. Hamazah, ada hamzahnya. Mahmus. Berarti kalau ada fi'il yang ada hamzahnya maka disebut dengan mahmus. Tinggal posisi hamzahnya di mana? Di awal, di tengah, atau di akhir. Kalau di awal menjadi disebut dengan mahmus fa, di tengah disebut dengan mahmus ain, kalau di akhir lam fi'il disebut dengan mahmus lam. Sekarang pertanyaan begini, apakah satu fi'il itu bisa disebut dengan beberapa nama bina? Contoh lafadz aba. Jawabnya adalah fi'il itu bisa memiliki lebih dari satu penyebutan nama bina. Lafadz aba itu kalau dilihat dari hamzahnya maka disebut dengan mahmus fa. Kalau dilihat dari yang belakang ini ada huruf ilatnya, yang di situ menjadi alif layyina itu asalnya kan abaya. Maka disebut dengan naqis ya'i. Jadi lafadz aba, binanya yang pertama mahmus fa, yang kedua adalah naqis ya'i. Pertanyaan kedua, pada fi'il sulasi mazid, contoh istaghfara, kemudian ittasala, kemudian yasara, dan lain sebagainya, ini disebut dengan bina apa? Lafadz istaghfara ini disebut dengan bina sahih, karena lafadz istaghfara itu sulasinya sebelum dia mendapat tambahan itu adalah lafadz ghafaro. Kemudian ditambah 3 huruf seperti video sebelumnya, ditambah sin, ditambah hamzah wasal, tambah sin, kemudian ta, menjadi istaghfaro. Jadi menyebutnya lafadz istaghfaro itu binanya bina sahih, karena kalimat aslinya itu sahih. Kemudian lafadz ittasala.
Ittasala ini disebut dengan bina apa? Ittasala itu asalnya adalah wasola. Wasola. Kemudian dia ketambahan alif dan ta. Kemudian kena iklal menjadi wawunya diganti menjadi ta. Maka lafadz ittasala binanya adalah bina misal wawi. Kemudian satu lagi lafadz yasaro. Yasaro itu bina apa? Yasaro adalah bina misal ya'i. Dari mana? Lafadz yasaro ini mengikuti wazan fa'ala, sulasinya adalah yasaro. Karena ini diawali dengan ya, disebut dengan misal ya'i. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang perlu ditanyakan, tulis di kolom komentar. Syukran, support terus channel ini. Wasilatuna, media berbagi ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.